Hai semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Agustina Rosalia Saka, dengan NPM 52190071. Saya dari semester 5B, Program Studi Kimia, Fakultas Pertanian, Universitas Timor. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Kimia Anorganik Fisik dengan dosen pengampu Bapak Gebhardus Jugian Geliaman, SSI MSc. Baik, judul jurnal yang saya review yaitu Variasi Temperatur dan Waktu Tahan Kalsinasi terhadap Unjuk Kerja Semikonduktor Titanium Dioksida sebagai Dye Sensitized Solar Cell atau DSSC dengan dye dari ekstrak buah naga merah. Baik, kita langsung ke materinya. Baik, yang pertama pendahuluan. Persediaan energi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manusia di abad 21 ini. Nah, salah satu energi alternatif yang mempunyai potensi sumber energi yang sangat besar, namun seringkali terabaikan adalah sinar matahari. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang bertahap untuk menemukan teknologi yang tepat guna memanfaatkan energi matahari yang melimpah di muka bumi ini. Salah satunya adalah penggunaan sel surya yang konvensional digunakan secara komersial oleh banyak negara-negara maju dan berkembang. Hal ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang kurang mampu tersuplai oleh sumber daya yang telah ada, seperti contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Penggunaan sel surya ini pun sudah memasuki tahap yang signifikan, yaitu munculnya generasi-generasi baru dari teknologi sel surya ini, mulai dari sel surya silikon sampai pada sel tingkat lebih lanjut, dengan contohnya yaitu DSSC atau Dye Sensitized Solar Cell. DSSC merupakan salah satu kandidat potensial sel surya generasi mendatang. Hal ini dikarenakan tidak memerlukan material dengan kemurnian tinggi, sehingga biaya proses produksinya yang relatif rendah. Berbeda dengan sel surya konvensional, di mana semua proses melibatkan material silikon itu sendiri, pada DSSC, absorpsi cahaya dan separasi muatan listrik terjadi pada proses yang terpisah. Nah, absorpsi cahaya dilakukan oleh molekul dye, kemudian separasi muatan dilakukan oleh anorganik semikonduktor nanokristal yang mempunyai band gap lebar. Penggunaan semikonduktor dengan band gap lebar akan memperbanyak elektron yang mengalir dari pita konduksi ke pita valensi, karena dengan band gap yang lebar tersebut akan membuat ruang reaksi fotokatalis dan absorpsi oleh dye akan menjadi lebih banyak, atau dengan kata lain, spektrum absorpsi menjadi lebar. Nah, salah satu semikonduktor berband gap lebar yang sering digunakan yaitu titanium dioksida atau TiO2, di mana titanium dioksida mempunyai selisih band gap lebar yaitu sebesar 3,2 energi celah dengan rentang min 1,2 energi celah sampai 2,0 energi celah. Titanium dioksida juga digunakan karena inert, tidak berbahaya, dan semikonduktor yang murah, selain memiliki karakteristik optik yang baik. Namun, untuk aplikasinya dalam DSSC, titanium dioksida harus memiliki permukaan yang luas, sehingga dye yang terabsorpsi lebih banyak, yang hasilnya akan meningkatkan arus. Selain itu, penggunaan bahan dye yang mampu menyerap spektrum cahaya yang lebar
dan cocok dengan pita energi titanium dioksida itu juga merupakan karakteristik yang penting. Molekul dai yang mampu mengabsorpsi cahaya yaitu antosianin, di mana antosianin terdapat dalam buah-buahan atau tumbuhan yang memiliki warna gelap seperti merah, hitam, ataupun ungu. Dalam penelitian ini, prototipe sel surya yang dikembangkan menggunakan elektroda nano kristal titanium dioksida yang dibuat dari koloid titanium dioksida dan dai alami yaitu antosianin yang diekstrak dari kulit buah naga merah. Sedangkan untuk elektrolit cairnya digunakan campuran antara potasium iodida dan iodin yang diaduk bersamaan dengan larutan asetonitril yang akan dikaji kelayakan uji listrik sel surya dengan metode DSSC dan divariasikan pada temperatur kalsinasti pasta titanium dioksida. Yang berikut metode penelitian. Nah, yang pertama alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan di sini yang pertama substrat kaca indium tin oksida, titanium dioksida, etanol 99%, asetonitril, potasium iodida, iodin, asam asetat, aseton, kuating PD atau AU, aquades, dan buah naga merah. Nah, alat-alat yang digunakan di sini multimeter digital, magnetistirer, hot plate, gelas beker 25 ml dan 100 ml, pensil, pipet tetes, spatula, botol tetes, batang gelas, timbangan digital, meter Toledo, kertas tisu, kain kasa, filter, mortar, furnace, spin quarter SCS 6800, spektrofotometer UV vis Genesis, XRD Panalytic Expert. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, preparasi lapisan oksida titanium dioksida. Dicampurkan semikonduktor titanium dioksida 3,5 gram. Kemudian ditambahkan etanol 15 ml, dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian campuran tersebut diletakkan di atas stirrer plate. Kemudian campuran tersebut diaduk rata dengan menggunakan magnetic stirrer. Baik, yang berikut preparasi larutan elektrolit. Yang pertama, dilarutkan campuran antara 0,8 gram kalium iodida 0,5 molar ke dalam larutan asetonitril sebanyak 10 ml yang kemudian diaduk rata. Selanjutnya, campuran ditambahkan 0,127 gram iodin ke dalam larutan tersebut sampai ketiga bahan tersebut terlarut dengan sempurna. Kemudian, larutan tersebut disimpan dalam botol tertutup. Yang berikut preparasi larutan dai ekstrak buah naga merah. Yang pertama, disiapkan buah naga merah secukupnya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan digerus menggunakan mortar. Setelah itu, ekstrak buah naga merah dilarutkan dengan campuran aquades sebanyak 25 ml, etanol 21 ml, dan asam asetat 4 ml. Kemudian, ekstrak yang telah dicampurkan disaring menggunakan kain kasa sehingga diperoleh larutan dainya saja. Yang berikut deposisi lapisan oksida titanium dioksida. Langkah yang pertama, disiapkan kaca konduktif yang telah dicuci bersih dengan etanol, yang selanjutnya dibersihkan dengan menggunakan kertas tisu dan ditaruh di atas mesin coating dengan posisi sisi konduktif menghadap ke atas. Setelah itu, dinyalakan mesin kompresor, mesin penghisap udara, dan mesin spin coating secara bersamaan. Lalu, diatur resep yang tertera di mesin spin coating dengan putaran 500 rpm selama 30 detik dan 2000 rpm selama 90 detik. Kemudian,
Pasta titanium dioksida yang telah siap diteteskan sebanyak 3 tetes ke atas kaca konduktif yang dilanjutkan dengan menekan tombol enter pada mesin spin coating sehingga mesin berputar sesuai dengan resep yang telah diatur. Setelah itu, mesin berhenti dan didiamkan hasil spin coating tersebut selama 15 menit. Yang berikut proses kalsinasi lapisan oksida. Langkah yang pertama, dimasukkan transparent konduktif oksida ke dalam furnace dan dilakukan proses kalsinasi dengan variasi temperatur yaitu 350 derajat Celcius, 450 derajat Celcius, dan 550 derajat Celcius dengan waktu holding 30 menit. Hal ini dimaksudkan agar molekul oksida saling mengikat sempurna dan molekul pelarut seperti etanol dapat menguap dan membentuk nanopori. Kemudian, transparent konduktif oksida didiamkan hingga mendingin pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius. Yang berikutnya, sensitisasi lapisan oksida. Yang pertama, dicelupkan lapisan oksida transparent konduktif oksida yang telah dikalsinasi ke dalam dai larutan buah naga merah. Kemudian, transparent konduktif oksida diletakkan di atas posisi layer oksida menghadap ke atas. Kemudian, didiamkan selama kurang lebih 2 jam sehingga larutan dai menyerap sempurna ke dalam layer oksida. Setelah itu, didiamkan larutan dai buah naga merah, layer transparent konduktif oksida dibilas dengan menggunakan aqueous dan etanol. Kemudian, dikeringkan dengan menggunakan kertas tisu. Yang berikut preparasi counter katalis elektroda. Untuk penggunaan counter katalis elektroda, digunakan coating PD atau AU, kemudian disputtering dengan menggunakan mesin coating untuk didapatkan penyebaran yang merata dari coating PD atau AU pada kaca transparent konduktif oksida yang konduktif selama 15 menit. Yang berikut, assembling dye sensitized solar cell. Perakitan dye sensitized solar cell dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, 1 buah transparent konduktif oksida layer oksida dan 1 buah counter elektroda PD atau AU ditumpuk dengan permukaan yang saling berhadapan. Kemudian, transparent konduktif oksida disusun membentuk sebuah struktur sandwich. Struktur sandwich yang dibuat harus dipastikan tidak ada air dan udara yang terperangkap dalam prototipe dye sensitized solar cell. Kemudian, diberikan offset pada ujung masing-masing elektroda sebesar 0,5 cm untuk kontak elektrik. Kemudian, kedua pinggir sel dye sensitized solar cell yang tidak diberi offset dijepit dengan klip agar prototipe melekat dengan sempurna. Yang berikut, diteteskan 2-3 tetes larutan elektrolit triiodida dari kedua ujung offset prototipe dye sensitized solar cell. Gaya kapilaritas akan menyerap larutan elektrolit ke dalam layer oksida. Pastikan larutan elektrolit menyerap sempurna ke dalam seluruh layer oksida. Yang terakhir, dye sensitized solar cell pun siap untuk diuji kelistrikannya. Yang berikutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengujian absorbansi. Nah, ini merupakan gambar absorbansi ekstrak dari buah naga merah. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui panjang gelombang dan nilai absorbansi dari suatu larutan yang nantinya akan ditembakkan dengan menggunakan sinar ultraviolet atau UV. Nah, dari pengujian absorbansi ekstrak buah naga merah
dapat menangkap spektrum cahaya dengan rentang 400-650 nanometer dengan nilai panjang gelombang maksimum sebesar 538 nanometer dan nilai absorbansi sebesar 3300 dan memenuhi syarat sebagai sunlight absorbed. Nilai panjang gelombang maksimum yang dihasilkan ekstrak buah naga merah sebesar 538 nanometer ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan peneliti sebelumnya seperti madu mengekstrak daun kol merah yang menghasilkan panjang gelombang sebesar 530 nanometer dan pancaning tias yang mengekstrak buah mangsi yang juga menghasilkan panjang gelombang maksimum 530 nanometer. Bahkan lebih baik bila dibandingkan Chang yang mengekstrak daun bayam dan daun buah ipomea dengan nilai panjang gelombang 437 nanometer dan 410 nanometer secara berturut-turut. Dan juga peneliti Sahat DKK yang mengekstrak buah naga dengan nilai panjang gelombang 458 nanometer. Selanjutnya, analisis X-ray diffractometer atau XRD. Analisis XRD dilakukan untuk mengetahui struktur kristal yang digunakan program MATCH. Nah, ini merupakan gambar pola XRD pada lapisan titanium dioksida yang telah dikalsinasi dengan waktu variasi temperatur 350 derajat Celcius, 450 derajat Celcius, dan 500 derajat Celcius dengan waktu tahan 30 menit dan 60 menit. Sesuai dengan kartu JCPDF 71-1167, pola XRD titanium dioksida yang digunakan menghasilkan struktur kristal yang berbentuk body cantered tetragonal. Secara umum, pola XRD yang terbentuk untuk lapisan nanopori titanium dioksida tidak begitu berbeda ketika diberikan variasi temperatur maupun waktu tahan. Nah, terdapat kesamaan pada masing-masing puncak yang dihasilkan pada pola XRD. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang dimana ketika diberikan temperatur yang lebih tinggi dan waktu tahan yang lebih tinggi atau lebih lama akan menghasilkan puncak-puncak yang lebih tajam yang nantinya akan menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil dari titanium dioksida itu sendiri. Nah, ini merupakan tabel ukuran kristal titanium dioksida dengan variasi temperatur dan waktu tahan dihitung dari puncak tertinggi. Pada tabel tersebut terdapat kesamaan nilai ukuran kristal dari titanium dioksida. Hal ini tidak lepas dari adanya kesamaan dari pola XRD yang terdapat pada gambar 2. Nah, kesamaan ini kemungkinan besar disebabkan karena pembuatan awal dari serbuk titanium dioksida merupakan hasil buatan pabrik yang telah diberikan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan variasi temperatur dan waktu tahan dalam penelitian ini. Berikut analisis scanning elektron mikroskop atau analisis SEM. Pengujian SEM ini digunakan untuk meneliti morfologi bentuk suatu material. Nah, ini merupakan hasil foto SEM lapisan titanium dioksida pada temperatur kalsinasi 350 derajat Celcius, 450 derajat Celcius, dan 550 derajat Celcius serta waktu tahan 30 menit dan 60 menit dengan perbesaran 10.000 kali. Nah, hasil foto SEM menunjukkan morfologi dari lapisan nanopori titanium dioksida setelah mengalami proses kalsinasi dan waktu tahan yang berbeda. Bentuk partikel yang terlihat dari masing-masing foto SEM menunjukkan bahwa partikel titanium dioksida yang berbentuk spherical. Dari hasil foto SEM, titanium dioksida dengan perbesaran 10.000 kali menunjukkan bahwa lapisan titanium dioksida membentuk struktur pori dengan ukuran nano yang perbesaran partikelnya lebih merata pada setiap penambahan temperatur dan waktu tahan. Struktur pori yang berbentuk dalam partikel titanium dioksida pada lapisan kaca konduktif merupakan karakteristik yang penting dalam pembuatan DSSC.
Hal ini dikarenakan molekul dai dari ekstrak buah naga merah akan terabsorpsi pada pori-pori tersebut. Dengan ukuran pori yang berskala nano akan meningkatkan ukuran pori yang menyerap molekul dai. Pada fotosem terdapat agregat-agregat yang terbentuk pada lapisan titanium dioksida atau TiO2. Adanya agregat partikel titanium dioksida dalam penelitian ini merupakan faktor yang penting dalam pengabsorpsian foton cahaya matahari. Agregat yang terbentuk pada lapisan titanium dioksida akan memberikan pengaruh perbesaran cahaya matahari yang mengenai DSSC. Terlihat jelas pada temperatur 550 derajat Celcius dan waktu tahan 60 menit memiliki perbesaran agregat yang lebih merata bila dibandingkan dengan lapisan titanium dioksida atau TiO2 yang diberikan variasi perlakuan lainnya. Yang berikut analisis BET. Pengujian BET ini umumnya digunakan untuk mengetahui luas permukaan aktif dari suatu material. Pada pengujian BET ini digunakan pemanasan awal 300 derajat Celcius. Hasil pengujian yang diperoleh adalah ukuran luas permukaan dari serbuk titanium dioksida yang dapat menyerap gas nitrogen atau dalam satuan meter kubik per gram. Untuk luas permukaan titanium dioksida murni didapatkan angka senilai 6,371 meter kubik per gram. Nah, ini merupakan tabel luas permukaan aktif pada sampel uji titanium dioksida. Dari hasil tabel tersebut didapatkan sebuah grafik tentang hubungan luas permukaan aktif dengan variasi temperatur kalsinasi dan waktu tahan yang diberikan. Pada tabel tersebut didapatkan bahwa luas permukaan terbesar diperoleh pada temperatur 550 derajat Celcius dengan waktu tahan 60 menit yaitu sebesar 9,384 meter kubik per gram. Nah, ini merupakan grafik hubungan temperatur kalsinasi dan waktu tahan terhadap luas permukaan aktif titanium dioksida. Dari hasil tabel dan grafik dapat dianalisis bahwa kenaikan temperatur kalsinasi dan waktu tahan berbanding lurus dengan luas permukaan aktif yang dihasilkan, di mana semakin tinggi temperatur kalsinasi dan waktu tahan yang diberikan akan membuat luas permukaan aktif dari titanium dioksida semakin tinggi. Yang berikut analisis kelistrikan. Pengujian voltase ini dilakukan dengan menggunakan multimeter di bawah sinar matahari dengan intensitas yang sama di siang hari. Nah, pengujian ini dilakukan berturut-turut selama 15 hari untuk mengetahui stabilitas unjuk kerja dari DSSC buah naga merah tersebut. Nah, dimensi sel surya dengan titanium dioksida yaitu 2,5 kali 2 kali 0,3 cm. Baik, yang berikut pengujian voltase. Ini merupakan grafik hubungan variasi temperatur dan waktu tahan terhadap DSSC buah naga merah. Pada pengujian voltase DSSC buah naga merah didapatkan voltase tertinggi pada hari kedua dengan nilai voltase sebesar 562 mV. Nah, dari gambar tersebut juga menunjukkan hasil pengujian voltase dari DSSC buah naga merah terjadi kecenderungan penurunan nilai voltase yang dihasilkan dari hari ketiga sampai hari ke-15. Hal ini disebabkan karena tingkat difusi I2 yang rendah melalui matriks DSSC dan terjadi penguapan yang mudah dari elektrolit cair. Selain itu, iodin yang merupakan komponen redoks dalam larutan elektrolit cair memiliki stabilitas yang rendah karena mudah teroksidasi oleh udara. Nah, proses oksidasi ini pula dipercepat dengan adanya panas yang diterima DSSC dari matahari. Faktor lainnya yang juga berpengaruh dalam menurunkan stabilitas dan performansi DSSC yaitu adanya kerusakan pada zat warna yang merupakan zat organik yang bersifat kurang stabil. Nah, yang berikut pengujian kuat arus. Ini merupakan
gambar grafik hubungan variasi temperatur dan waktu tahan terhadap kuat arus DSSC buah naga merah. Untuk pengujian kuat arus DSSC buah naga merah dilakukan dengan menggunakan multimeter digital dengan diperoleh kecenderungan grafik yang fluktuatif hingga hari ke-15. Nah, yang berikut efisiensi dye sensitized solar cell buah naga merah. Ini merupakan tabel nilai efisiensi DSSC buah naga merah pada variasi temperatur dan waktu tahan yang diberikan. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai efisiensi yang didapat pada masing-masing penelitian masih di bawah nilai efisiensi sel surya dengan bahan dasar silikon. Hal ini lebih disebabkan karena besarnya nilai hambatan yang terdapat pada DSSC sendiri. Selain itu, dipengaruhi oleh stabilitas komponen DSSC yang masih sangat mudah untuk teroksidasi oleh udara yang kemudian dipercepat oleh panas matahari. Nilai efisiensi DSSC buah naga merah maksimum yang dihasilkan sebesar 0,089% masih di bawah penelitian yang dilakukan Zhang DKK yaitu 5,63%. Kemudian Chang DKK dengan efisiensi sebesar 0,131 sampai 0,257%. Namun, lebih baik dibandingkan dengan Panca Ningtyas yang menghasilkan efisiensi sebesar 0,039%. Madu yang menghasilkan efisiensi sebesar 0,001875. Bahkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh program PKM penelitian yang didanai oleh Dikti dan yang dilakukan oleh Sahat yaitu sebesar 0,00148%. Baik, yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Pembuatan dye sensitized solar cell atau DSSC berhasil dilakukan menggunakan materi organik yaitu ekstrak larutan dye buah naga dengan nilai panjang gelombang kurun 538 nanometer dan materi anorganik berupa titanium dioksida, larutan elektrolit, dan PD atau AU pada materi konduktif kaca indium tin oksida dengan metode spin coating. Variasi temperatur kalsinasi yang diberikan yaitu 350 derajat Celcius, 450 derajat Celcius, dan 550 derajat Celcius, dan juga waktu tahan 30 menit dan 60 menit. Berdasarkan hasil XRD diketahui struktur kristal dari titanium dioksida yang digunakan dalam penelitian ini adalah tetragonal. Hasil XRD ini bersesuaian dengan kartu JCPDS nomor 71/1167. Terdapat peak baru yang muncul pada hasil XRD dari lapisan titanium dioksida, di mana peak tersebut merupakan substrat dari kaca konduktif indium tin oksida. Pada hasil fotosem yang didapat dengan perbesaran 10.000 kali, partikel-partikel titanium dioksida cenderung membentuk agregat yang tersebar dengan partikel yang lain. Dengan semakin naiknya tinggi temperatur kalsinasi dan waktu tahan, bentuk partikel yang terlihat dari fotosem membentuk spherical. Luas permukaan aktif dari sampel titanium dioksida semakin besar dengan kenaikan temperatur dan waktu tahan kalsinasi, di mana hasil BET awal titanium dioksida sebesar 6,371 meter kubik per gram dan meningkat dengan luas permukaan aktif sebesar 9,384 meter kubik per gram. Dalam uji kelistrikan DSSC, buah naga dihasilkan nilai kelistrikan terbesar terdapat pada sampel dengan pemanasan pada temperatur kalsinasi 550 derajat Celcius dan waktu tahan kalsinasi selama 60 menit dengan nilai voltase terbesar 562 megavolt, kuat arus terbesar 0,307 mA per cm kubik, daya terbesar 172,5 mW per
cm3 dan efisiensi 0,089% dengan penurunan voltase dalam rentang 1,31 sampai 8,74%. Nilai kelistrikan yang meningkat ini berbanding lurus terhadap nilai luas permukaan aktif yang semakin meningkat seiring semakin bertambahnya variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka didapatkan atau dikatakan bahwa pembuatan prototipe DSSC buah naga ini berhasil mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sekian presentasi saya. Terima kasih.